أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ustaz yang saya hormati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang tiada terhingga pada kita semuanya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini seperti biasanya mengadakan pengajian bulanan satu bulan sekali di rumah ini. Tentunya kami atas nama keluarga menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga pada Bapak Ibu yang berkenan hadir menghadiri kegiatan pengajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tindakipun atau keberangkatan ibu bapak semuanya dari rumah insya Allah sudah dicatat sebagai amal soleh dan nanti akan mendapatkan limpahan kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kami mohon maaf barangkali di dalam menyambut kehadiran Bapak Ibu ini kurang berkenan atau ya setiap kami ingin yang terbaik, namun semuanya ada keterbatasan. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan untuk memberikan manfaat. Untuk memanfaatkan waktu, ini sudah jam 7.04 dan Ustaz sudah tahu. Langsung saja mari kita buka terlebih dahulu kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu saya akan menyambutkan kepada Ustaz yang sudah siap untuk menyampaikan materinya atau tausiahnya pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Sahibul Bait Ibu Ummu Hani dan keluarga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan karunia rahmat dan hidayah, sehingga pada kesempatan pagi kali ini kita diberikan kesempatan lagi untuk bersama-sama mentadabburi Al-Quran, mengambil faedah dan pesan-pesan dari Al-Quran. Mudah-mudahan dengan niat kita ikhlas mengharapkan ridha dari Allah, Allah senantiasa mencatat amal kita sebagai amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, putra, sahabat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan. Kita mengkaji surah Al-Mulk. Kita baca dulu Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan tafsir dan faedah dari surah Al-Mulk. Bisa dibuka, yang bawa Quran bisa dibuka Qurannya, yang bawa HP bisa buka aplikasi HP. Minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Alladzi biyadihil mulk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن
ما يمسكهن إلا الرحمن يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Ya, Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, coba kita ulang ayat yang terakhir kita baca, kita artikan. Kemarin kalau nggak salah sampai ayat itu. Coba kita ulang dari walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Walaqad, dan sungguh benar-benar, kadzdzaba, telah mendustakan, alladzina, orang-orang yang, min qablihim, sebelum mereka, fakaifa, maka bagaimanakah, kana, keadaan, nakir, kemurkaanku. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun. Awalam yarau, apakah tidak mereka memperhatikan, ilat tayri, kepada burung, fawqahum, di atas mereka, saffatin, yang mengepakkan sayapnya, wa yaqbidun, dan mengatupkannya. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Ma, tidaklah, yumsikuhunna, menahannya, illa, kecuali, Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Innahu bikulli syai'in basir. Innahu, sesungguhnya dia Allah, bikulli, terhadap segala, syai'in, sesuatu, basirun, maha melihat. Amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman. Amman, atau siapakah, hadzal ladzi, yang, huwa, dia, jundun, sebagai tentara, lakum, bagi kalian, yansurukum, yang menolong kalian, min dunir rahman, selain Allah. Inil kafiruna illa fi ghurur. Inil
inil kafiruna, tidaklah orang-orang yang ingkar itu, illa kecuali fi gurur, di dalam ketertipuan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita sampai surah Al-Mulk ayat 20 nih, ayat 20. Sebelumnya Allah berfirman, a'amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman kepada Allah yang ada di langit? Ayakhsifa bikumul arda, apabila dia menenggelamkan kalian ke dalam bumi, fa idza hiya tamur, kemudian bumi itu menjadi berguncang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, adanya musibah itu ada hubungan erat dengan dosa. Jadi musibah yang terjadi ini ada hubungan dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydihim. Ma asabahum, apa yang menimpa kepada mereka dari suatu musibah itu disebabkan karena tangan-tangan mereka. Maksudnya adalah dosa-dosa. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika kita mendapatkan suatu ujian berupa musibah, maka yang pertama kali kita introspeksi, kita muhasabah. Mungkin ini karena dosa yang aku lakukan. Mungkin karena aku pernah mendolimi orang lain. Mungkin aku kurang sedekah. Mungkin aku tidak mengeluarkan zakat. Mungkin aku harusnya sudah berangkat haji, tapi aku tidak mau tindak haji karena sibuk dengan dunia. Terus menerus berbuat atau introspeksi. Sehingga disebutkan dalam beberapa hadis itu, ya, tidaklah seseorang itu dikurangi rezekinya atau terhalang dari rezekinya disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Ini. Maka ketika ada musibah itu juga ada sisi baiknya. Onten sisi sainipun, onten hikmahipun. Apa itu hikmahnya? Untuk menggugurkan dosa. Menggugurkan dosa. Syaratnya apa? Sabar. Syaratnya sabar. Tidak mengeluh, orang grundel. Tidak mencaci maki. Ini. Boten gresula. Sekarang kan zamannya gersulo. Ya, nulis status gersulo. Ngomong kancane gersulo mana? Sifat manusia itu senengane grundel. Iya. Jadi kebanyakan manusia itu kurang bersyukur, kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman dulu itu banyak orang susah untuk makan. Susah untuk makan. Sekarang itu susah milih makanan. Ya sama-sama susah, bingung. Tapi sekarang itu tidak. Bingungnya bingung milih makanan. Kalau dulu mau makan apa? Jadi kita itu kadang bukan karena kondisi, tapi karena sifat yang kurang bersyukur. Tapi Bapak Ibu, kalau panjenengan bersani, yang namanya kendaraan,
mewah-mewah sakniki. Makanan, minuman mewah. HP, alat komunikasi dulu Bapak Ibu 90-an atau tahun 90-an deren HP ngeten iki. Nah nggih. Nek telepon ten wartel. Wartel. Ya, wartel. Saniki wartel itu berapa ini? Gitu. Nggih, niku antri, ngeten antri. Jadi insyaallah saniki pun gitu. Dan HP sakniki niku pepak isine. Gitu. Yang nggo telepon, yang nggo WA-an, yang semacam-macam, termasuk ATM, ya, belanja sakit, ATM sakit ngangge HP, nyimpen duit ten HP. Ya. Zaman biyen mboten nggo pring, Pak. Jadi pring niku digeraji, gitu nah. Dhuwur niku digeraji cemplungi, gitu. Mungkin ajeng dudah ngisore digeraji. Menangin apa mboten? Ya desa-desa itu ngeten iki. Nggih, kagem bumbung. Nggih. Niku. Paling banter celengan jagung. Nggih. Atas Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita menjadi hamba yang bersyukur. Kita itu jauh lebih baik kondisinya daripada zaman dahulu. Ternek wis watake niku ngresula, ya tetep ngresula. Itu seperti itu. Sehingga banyak ayat yang menyebutkan bahwasanya sebagian hamba-hamba Allah itu qalilun min ibadiyas syakur, ya. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur, ya. Jadi Allah juga mengatakan apa itu idza massal syarru jazua wa idza massal khairu manua. Ketika dapat nikmat itu dia tidak bersyukur, ya. Ketika dapat musibah maka dia akan gersulo, dia akan terus-menerus yang dilihat adalah musibah. Ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, kita bisa melihat beberapa kejadian Allah SWT menenggelamkan manusia ke dalam bumi. Niki nggih, ayakhshifa bikumul ardh. Allah menenggelamkan orang-orang ke dalam bumi. Kalau kita melihat zaman dulu Bapak Ibu, beberapa kaum yang dibinasakan oleh Allah itu seolah-olah cerita. Seolah-olah cuma cerita, padahal itu nyata. Belum lama dulu pas gempa hebat itu di mana ya? Di mana Bapak Ibu? Yang sampai ada satu desa itu hilang. Di mana itu? Manado, betul. Pundi Sulawesi. Pundi niku? Palu. Nah, Palu itu satu desa. Satu desa tadinya itu masih banyak manusia, banyak apa itu bangunan hilang Bapak Ibu. Ya toh? Blesek, ya toh? Luar biasa. Jadi dulu yang seolah-olah kita membaca Quran itu kok ya ono orang itu masuk di dalam bumi, ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Ternyata kita bisa menyaksikan beberapa orang, ya, beberapa orang itu dimasukkan dan itu banyak orang meninggal dunia. Maka jangan kita merasa aman, ya, dengan suatu musibah ketika kita melakukan dosa, ya, dosa. Maka dosa itu, ya, harus kita tobati dan banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita kesandung, ya, maka disebutkan dalam hadis itu mayusibul muslim, tidaklah menimpa seorang muslim min nasabin wala wasabin wala hamin wala ghammin, tidaklah menimpa seorang muslim dari rasa gundah gulana, pikiran enggak tenang, dapat penyakit, wala maradin termasuk sakit, hatta yasuku sauka, sampai ketika dia berjalan kok sampai kesandung, ya, kena duri, ya, illa kafaroha biha khotoyah, kecuali akan menghapuskan dosanya. Syaratnya sabar. Jadi kalau kita dapat musibah, kesandung, kita dapat penyakit, dapat sakit, itu menggugurkan dosa-dosa kita. Menggugurkan dosa-dosa kita.
Maka kita banyak-banyak istighfar kepada Allah. Nyata. Ada sebagian orang itu, terutama orang Jawa, ya, itu kalau salah itu malah nyalahke wong liya. Cetha sing kesandung anake, ya, kesandung anake, jedug ngoten niku, ya, jedug ngoten. Terus sing salahke sinten? Kodok, ngoten. Oh, kodoke nakal, ya. Padahal kodoke ora nak. Sing nakal sinten? Anake. Nggih napa nggih? Nggih. Nah, kalau anak kita salah ya sudah, nak, besok lagi hati-hati, kita hati-hati. Itu nasihat yang baik. Jangan malah ngorbanke kodok, gitu lah, mencari kambing hitam. Nah, ini ndak niku nek gedhe ngeten niku, gitu. Wis cetha salah sing salah dheweke malah nuduh wong liya. Nah, jadi penanaman sik ngeten niku ya perlu diluruskan, ya perlu diluruskan. Nah, kadang kalau panjenengan kok mboten ngono nggih napa nggih. Nggih melu-melu ngoten niku lho. Kodoke nakal. Padahal kodoke ora nakal. Gitu. Nggih. Terus mari kita banyak-banyak muhasabah kepada Allah SWT. Termasuk kalau Allah menahan yang namanya sakit, menahan namanya hujan, itu juga sebabnya dosa. Maka Allah mengatakan, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum anhara. Fastaghfiru rabbakum, maka mohon ampunlah kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia adalah Ghaffar, zat yang maha memberikan ampun. Allah merintahkan untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yursilis sama alaikum midrara, ya. Kalau kalian banyak istighfar, maka Allah akan nurunkan hujan. Maka ketika peristiwa terjadi paceklik atau kemarau panjang di zaman Umar bin Khattab, maka yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab adalah istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah. Gitu. Asta nggih mboten asta. Mboten astagfirullah. Ning astagfirullah, mboten astagfirullah. Nek asta niku tangan. Ya niki. Nggih, astagfirullah. Niku. Yursili sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan memperbanyak untuk kalian harta dan anak. Loh niki. Jadi ini resep yang bagus dari Allah, Bapak Ibu, ya. Ketika kita banyak mohon ampun kepada Allah, Allah akan memperbanyak harta dan anak. Anak niku nek ten agami Islam niku malah napa niku dianjurke diperbanyak. Nggih, nek nggih ndelok kondisi, ngoten nggih, kondisi gitu. Nek sugih montore akeh 10, terus omahe papat, kabeh tingkat gitu. Langsung mobilnya ya 8, mosok anake mek 1 gitu. Gitu. Engko mau warisane nggo sapa gitu. Maneman gitu nggih, maneman. Perbanyak anak, sekolah ke ten Islam, dididik dadi hafid Quran, gitu. Direke pondok, wah niku amal jariah, gitu. Anake 1 nakal kabeh, wis. Warisan ngoten niku entek mengke akhire, nggih napa nggih? Nggih. Warisan niku nek ketemu anak sing mboten sae, entek. Wonten mboten ngoten niku? Nggih kathah. Habis didoli pun. Ngoten. Tapi nek ketemu anak sing saleh, anak sing salihah, akan berkembang bagus. Nah, akan berkembang bagus. Nggih niku nggih. Iki maksud kula diperbanyak niku maksudipun dianjurkan diperbanyak itu ndelok kondisi, diatur jaraknya, ya, diatur jaraknya, melihat kondisi. Ya, sebagian sakniki niku do kula sing takon, wonten sing napa niku salah satu jamaah tanya. Engko nek tambah anak terus mangan opo ngoten niku? Mangan sego ngoten niku. Gitu, mangan sego.
Jangan kalah dengan orang-orang terdahulu, anaknya 10 loh Bapak Ibu, gitu. Anaknya no, sedoso nggih. Nah, nggih alhamdulillah. No, anak niku nek bukti anak-anak sing sae niku nggih buktine nggih kathah anten nggih dadi kabeh pun, gitu. Anaknya akeh ning len didik sae. Alhamdulillah menawi dadi insinyur, dokter, perawat, kabeh dadi kabeh, guru, dosen. Masya Allah, gitu. Nah niku anake loro siji kena narkoba, siji nang kunjara, ampun rampung ngeten niku. Kena klite. Nggih, terus melihat kondisi. Nek Allah ngendika wa yumtitakum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan memperbanyak untuk kalian harta dan anak. Harta yang banyak tapi berkah. Ya, harta yang berkah. Nggih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebab harta niku nek mboten berkah, ketoke akeh ning kok ora berkah, niku dadi musibah pun, ya, musibah. Sakniki ketoke hartane akeh, ning cepet entek, ngoten nggih. Cepet habis. Mergane ngeten, gitu. Ketika orang itu gajinya banyak terus napa-napa dituku, ngeten nggih. Gitu. Kulkas, macam-macam dituku sing kira-kira ra penting niku terus dituku kabeh. Nyata akhirnya kan entek pembiayaan untuk itu nyata kudune mobilnya cukup siji gandeng sugih papat nyata nggih. Akhirnya pun untuk biaya untuk itu kan banyak terus tiba-tiba bangkrut ampun gitu. Nah, makanya Bapak Ibu nyuwun datang Allah niku harta ingkang berkah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban ya. Halalan sing halal pun ibu pastikan halal Bapak Ibu nyuwun ngapunten pastikan halal nek mboten halal akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Contoh korupsi niku halal apa haram? Wonten mboten tiyang Islam sing korupsi? Wonten mboten sing wis salat ning korupsi? Sing haji korupsi? Loh pripun niku? Teori karo praktek itu kadang sok beda gitu, beda. Okay. Maka pastikan halal ya. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngendika saya di zamanun bakal teko sawijining zaman akan datang satu zaman la yubalil mar'u ma ukhida minhu di mana dia akan mengambil dari harta tersebut dia tidak peduli dari harta yang dia ambil aminal halal aminal haram. Apakah itu suatu yang halal atau suatu yang haram? Wis ra peduli meneh, sik penting oleh duit. Yang penting dapat harta. Dan ini terjadi zaman sak menika. Memburu dunia dari pagi sampai sore sampai malam, yang dikejar dunia ora sempat ngibadah. Tiba-tiba stroke terus alhaqumut takasur. Bermegah-megahan mencari dunia telah melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir tiba-tiba kalian masuk ke dalam kuburan tiba-tiba kalian sudah pindah alam tiba-tiba ning kuburan bondo sing digoleki ora digo tidak dibawa mati coba ruginya luar biasa. Maka beruntunglah orang itu walaupun dia itu kaya tapi dia beribadah. Ya, ini. Maka dunia itu melenakan, ya, melenakan. Maka Bapak Ibu, antanipun adanya pengajian itu mengingatkan kita semuanya, ya, termasuk sing ngendika, ya, yang berbicara. Itu adalah nasihat agar kita tidak tertipu dengan dunia. Dunia cepat atau lambat akan kita tinggalkan, ya, tinggalkan. Ya. Jadi tadi malam dapat SMS, dapat WA salah seorang guru pernah saya kuliah, Bapak Profesor Dr. Ismail, ya, beliau dulu duta besar Mesir kalau nggak salah, atau Kuwait, ya, meninggal dunia. Dia salah satu dosen UII, ya, UII. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada beliau, nah Allah derajat beliau dan masukkan ke dalam surganya. Ya. Ini
gelarnya banyak dan banyak membuat buku-buku, ya, membuat tulisan yang bagus. Intinya gini Bapak Ibu, kita manusia itu nanti cepat atau lambat akan meninggal dunia. Ya. Apalagi yang sudah sepuh harus mempersiapkan diri. Ya, ya walaupun namanya mati itu tidak ada ketentuan umur, gitu. Ya, anak-anak mati juga ada, pemuda meninggal juga ada, orang tua meninggal juga banyak. Nah, tapi nek ndelok urut-urutan, nek urut-urutan, nek niku sing diurutke niku biasanya sing sepuh riyen gitu. Normale ngoten niku, gitu. Normale ngoten niku. Gitu. Maka Kanjeng Nabi umurnya yuswane 63 tahun, 63 tahun. Maka persiapan ya yang umurnya sudah 50, yang sudah 55, yang sudah 60 tahun, cepat. Yeah, persiapan, ya persiapan. Yeah, persiapannya apa? Amal soleh. Niki Bapak Ibu. Jangan lupa ngamal ke surah Al-Mulk. Ya, tiap hari dibaca. Monggo nek selo dalu. Ya, kalau selo di waktu malam, nek mboten selo di waktu siang. Monggo sak selane. Diusahakan setiap hari itu kita membaca surah Al-Mulk. Besok itu ten alam kubur, di alam kubur itu kita sendirian. Sek belani kula panjenengan, yang bela kita adalah amal soleh, zakat, sedekah, poso, gitu, Al-Qur'an, termasuk surah Al-Mulk. Ya. Para ulama mengatakan membaca Al-Mulk dan mengerti maknanya. Loh niki. Alhamdulillah kalau panjenengan tentang kesempatan untuk mengkaji, mentadaburi surah Al-Mulk, ya. Biar apa? Nanti bela di kalau panjenengan, bela kita, ya. Ketika di alam kubur, ya toh. Kalau ngandalke sinten, ngandalke tanggane ora ono, ya toh. Ya. Koncone ya do bali kabeh. Yang kita andalkan adalah amal soleh. Ya, amal soleh kalau panjenengan, ya sedekah kita, ya, puasa dan amal sebagainya. Ya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi maka disebutkan dalam faidah yaitu hidayatul ayat, fil halikina al awalin ibarun wa idhatun. Ya. Orang-orang yang telah binasa, orang-orang terdahulu yang sudah binasa, dibinasakan oleh Allah SWT itu sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Ya. Wa'idhatun, dan sebagai nasihat bagi kita. Ya. Liman lahu qalbun hayyun, tapi bagi orang yang punya hati yang hidup. Wa aqlun yaqilu bihi, dan punya akal. Jadi adanya musibah itu akan menjadi pelajaran dan nasihat bagi orang yang hatinya hidup. Pernah atine mati, niku ya ora iso ngambil pelajaran, ndak bisa. Contoh gampang di depan mata. Misalnya pun kalau panjenengan takziah. Takziah itu dari kata azza yu'azzi takziyatan, menguatkan, gitu. Maka sebenarnya takziah itu identik dengan menguatkan atau melipur, ya, melipur. Sabar, ya, sabar yoyu, sabar yokang, itu namanya takziah, ya, takziah. Maka diusahakan ya kita nyulatkan, kita layak seperti biasa. Kalau sempat ketemu dengan orang yang sedang kena musibah, maka kita melipur, namanya takziah, ya, azza yu'azzi takziyatan, menguatkan keimanan, konsabar. Nah, itu takziah. Nah, ketika ada saudara kita meninggal dunia, ya, itu kan sebuah nasihat bagi kita, pelajaran bagi kita. Iki sesuk kowe ya bakal ngene iki, gitu. Saiki aku sesuk kowe, kan kenari niku tulisane ngoten gitu. Jadi kuburan itu saiki aku sesuk kowe, sekarang saya, besok giliran engkau. Nah, gitu kan. Itu nasihat yang bagus, gitu, bagus. Mbak yo ngambil pelajaran. Ada sebagian yang ngapunten dolayat niku malah dong guyu ngrembug urusan-urusane dhewe-dhewe dong guyu cekakan, ya Allah, ngoten. Kok ya ora mesake karo sing kena musibah, ngoten, malah do jagongan.
Nyata. Maka ambil pelajaran ketika kita sholat, gilo, sesuk koyo bakal ngene iki, bakal disolati. Sekarang kita mensolati jenazah, suatu saat kita akan disolati. Sekarang kita ikut menguburkan jenazah, suatu saat kita akan kuburkan. Nggih wonten yang ngapunten. Tukang ngedukke napa niku nggali kuburan, tukang lebokke mayat, orang sholat. Wonten mboten? Duh, kok kata loh. Berarti tidak bisa mengambil pelajaran. Mendino gaweane nglebokke mayit nang kuburan kok ora salat. Ya ta? Dan itu nyata, ya. Berarti dia pelbun mayit atine mati, ya ta? Hatinya tidak hidup. Nek atine urip akan mengambil pelajaran. Nek ngono aku kudu salat. Sebab sesuk aku nang ngene ditinggal. Nah, sing belani yang akan membela kita nggo sangu adalah amal soleh. Nih. Maka Bapak Ibu beruntunglah, ya, beruntung, bejo dan bersyukur ketika hati kita menjadi hati yang hidup, atine urip, gitu nih. Bisa mengambil pelajaran, gitu. Ngaji ngeten iki bisa mengambil pelajaran. Mau ngajine apa ya, gitu. Ada pelajaran. Mau ngaji apa ya? Mbuh rati. Lali, wis lali kabeh. Mengambil pelajaran, ya, mengambil pelajaran. Berarti hati kita hidup, ya, hati kita hidup, bersyukur, ya. Maka kalau hati kita merasa sakit, hati kita kok kurang baik, maka ditambani atine. Tombo ati ono limo. Qiraatul Quran bitadabburi. Siji maca Quran dengan tadabbur. Membaca Quran sak maknani dengan faedahnya, dengan pelajaran-pelajarannya. Itu yang pertama, qiraatul Quran bitadabburi, membaca Quran dengan tadabbur. Yang kedua adalah qiyamul lail, ya, salat malam, menegakkan malam. Saya menikah zikir, maca Quran, salat, ya, muhasabah, itu namanya qiyamul lail, menegakkan malam dengan ibadah, ya. Wa tadarru'u fis sahari, ya, tadarru' merendahkan diri, introspeksi, muhasabah, banyak zikir ketika waktu sahur. Waktu sahur kapan? Jam 3, jam setengah 4, jam setengah 3. Nah, itu waktu sahur. Dan ciri orang yang beriman, ciri orang yang bertakwa, wabil asharihum yastaghfirun. Ketika di waktu pagi, ketika di waktu sahur, dia istighfar, ya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak Bapak Ibu jam 3, jam setengah 3, ya, memperbanyak istighfar sehabis sholat, banyak-banyak istighfar. Itu ciri orang yang beriman, ya. Ciri-ciri orang yang bertakwa, ya, ini. Mujalatus sholihin, tombok ati yang selanjutnya adalah bermajlis dengan orang yang soleh, ya. Wong Jawa ngarani wong kang soleh kumpulono, ya. Seperti ini kan bermajlis Bapak Ibu, kita teman-temannya banyak, sama-sama ngaji. Ini menjadi saksi Bapak Ibu besok di hari kiamat. Mula nek saged kula panjenengan dadi kanca donya ya kanca akhirat. Betapa bahagianya Bapak Ibu. Saiki ketemu ning donya, sesuk petukan ning swarga. Seneng napa mboten? Seneng, insyaallah Bapak Ibu. Amin Allahumma. Betapa bahagianya. Dan sesuk nyen ngapunten Bapak Ibu, di surga mboten wonten wong tuwa, ya ta. Mula yang sudah keriput, yang sudah nenek-nenek mboten usah khawatir, gitu nggih. Nggih, sesuk ning kono ora ana nenek, kembali muda. Nah, umure 33 tahun. Nggih. 30-an tahun, nggih. Maka tidak ada nenek-nenek. Ya, nggih. Terus di surga itu menyenangkan. Maka bahagia, senang, wah ketemu kancane, gitu. Wah dhisik kanca ngaji, kanca tafhimul Quran, kanca tadabbur Quran, kanca ngaji surah Al-Mulk. Nah, masyaallah, bahagia. Dan diusahakan Bapak Ibu kalau panjang dadi keluarga donya juga keluarga akhirat, gitu. Betapa bahagianya ketika
Anak ketemu dengan orang tua ketemu dengan anaknya di surga. Walladzina amanu wa tabassum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan keturunannya juga mengikuti dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan pertemukan dengan anak turun mereka. Ketemu karo anake, ketemu karo putune, Masya Allah. Dan mudah-mudahan kita nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu kita mengambil yaitu pelajaran Amintum man fis samaa'i yursila 'alaikum hasiba fasata'lamun kaifa nadir wa laqad kadzdzaba alladziina min qablihim fa kaifa kana nakir awalam yarau ila thairi fawqahum. Apakah mereka tidak memperhatikan terhadap burungnya? Jadi Allah niku Bapak Ibu itu sering memerintahkan kita untuk mengambil pelajaran dari alam semesta, termasuk hewan. Ya, kadang Allah mengatakan afala yang duruna ilal ibini kaifa khuliqat. Ya, apakah mereka tidak mengambil pelajaran memperhatikan tentang unta, bagaimana unta itu diciptakan. Nah, di sini Allah memperhatikan atau memerintahkan datang kula panjenengan awalam yaru ila tawiri fawqahum, apakah mereka tidak memperhatikan kepada burungnya di atas mereka safati wa yaqbilun, ya, yang mengepakkan dan mengatupkan. Ma yumsikuhuna illar rahman. Tidak ada yang menahan burung-burung itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang hebatnya apa toh burung itu, gitu. Kalau dia tidak ditahan oleh Allah, tiba Bapak Ibu, gitu, akan jatuh, ya. Nah, cuman gini-gini kok iso mabur Bapak Ibu. Coba jenengan misalnya pun ageng nyoba napa pripun? Jenengan ngene-ngene gini ya. Apakah terbang? Tidak terbang Bapak Ibu. Tapi burung, ya, Allah SWT dengan kehendak Allah ngepakkan sayap naik ke angkasa, gitu. Ketika mengatupkan itu niku mabur dan enggak jatuh. Masya Allah. Ma yumsikuhuna illar rahman. Tidak ada yang menahan kecuali Allah Subhanahu wa taala, gitu. Maka Bapak Ibu perhatikan, ya, Allah banyak menciptakan itu makhluk-makhluknya dan di situ ada hikmah, ya. Maka kita menjadi orang-orang yang berakal, mengambil pelajaran dari kejadian ada semut, kita perhatikan, ya, betapa semut itu doa akur Bapak Ibu. Angger ketemu mesti ya salaman berdoaan. Ini pelajaran bagi kita. Ono menungso, ono manusia itu berdoaan orang ruruan, gitu. Orang ruruan, orang salaman, orang salam. Loh niku. Wonten sing ngoten niku. Nggih. Mergane neng-nengan niku, Pak. Gitu. Semut rana sejarah kok neng-nengan, berdoaan terus ra ruruan niku mboten gitu. Berdoaan yo salaman gitu niku. Ini pelajaran bagi kita. Gitu. Hewan-hewan yang kecil itu ada pelajaran di situ. Ambil pelajaran. Nah, termasuk dalam masalah rezeki, ya, dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah mengatakan tarokna, sahabat mengatakan, Abu Dzar mengatakan tarokna Rasulullah SAW wa ma ta'irun yatiru bi janahihi illa indana minhu ilman. Rasulullah SAW tidaklah meninggalkan kepada kami, ya, tidaklah seekor burung yang dia terbang kecuali Rasulullah sudah menerangkan ilmunya. Begitu sudah gamblang dan komplit Rasulullah SAW menerangkan ilmunya tentang masalah agama Islam, termasuk burung itu akan dijadikan sebuah pelajaran, terutama dalam masalah rezeki juga. Ya, jangan kalah kita dengan burung, ya, termasuk dalam masalah tawakal. Tawakallah kalian sebagaimana tawakalnya burung. Ketika pergi dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan kenyang. Ya, ini kalau masalah rezeki jangan kita kalah dengan tawakalnya burung. Maka masalah rezeki Bapak Ibu insya Allah sudah dijamin. Adapun banyak dan sedikit itu nanti anugerah dari Allah SWT. Selagi kita hidup Bapak Ibu, ya, maka Allah jamin rezeki kita. Jangankan kok kita orang Muslim, orang kafir Bapak Ibu, antara rezekinya apa mboten? Rezekinya onten hidup Bapak Ibu. Coba Bapak yang lihat. Ya. Satu pelajaran Bapak Ibu. Gini ya, Allah itu Ghafur dan Allah itu Rahman. Ghafur Rahim. Ya.
Allah itu bisa ngeten, dan ini mungkin kalau kita bisa contoh, tapi ini sulit. Menerapkan kepada satu orang, ya, ada orang kafir itu ingkar. Ada orang kafir yang dia nuduh Allah punya anak, ya. Kalau ada orang nuduh kita, ya, kemudian ngaku dia anak kita, padahal bukan anak kita nusul apa mboten? Kita marah, ya, kita marah. Purwa uduh anaknya kok ngaku anaknya, gitu, nah. Padahal tidak pernah berzina, gitu. Dikatakan marah. Ada orang nuduh Allah itu 3, gitu. Dan Allah itu kadang diperintahkan dan orang itu nggak mau taat. Tapi Allah masih memberikan rezeki, memberikan rezeki. Ya. Dengan satu orang yang sama, satu sisi dia tidak taat, tapi Allah SWT dengan rahmannya Allah kasih rezeki. Ya. Satu ketika Bapak Ibu ada cerita, 3 menit insya Allah. Sudah jam 7. Yeah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abu Bakar As-Siddiq itu punya putri namanya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah adalah istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau adalah istri Rasulullah SAW. Suatu ketika ada berita hoax, berita dusta, yaitu dialamatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, dituduh macam-macam. Padahal Aisyah tidak pernah berbuat apa-apa. Kemudian Aisyah atau Abu Bakar As-Siddiq ini, bapaknya itu punya saudara namanya Mistah, ya, namanya Mistah. Nah, Mistah ini adalah keluarga dekat, masih famili, dan dia termasuk orang yang hijrah, dan dia termasuk orang yang miskin. Ya, maka Abu Bakar As-Siddiq karena dia adalah orang yang dermawan, dia ngasih nafkah, dia kasih harta untuk kehidupan sehari-hari. Ketika ada peristiwa berita yang tidak benar tadi itu, ikut-ikutan ternyata Miskoh, ikutnya menyebarkan berita bohong. Ya. Ternyata yang dituduh adalah Aisyah. Ya, Aisyah. Coba Bapak Ibu, kita marah enggak kalau anak kita dituduh? Dituduh dan anak kita enggak berbuat, kita marah nama badan? Ya kita marah, nesu, manusiawi lah, ya tahu. Wong anak era ngopo-ngopo dituduh, difitnah, ya tahu, difitnah. Maka Abu Bakar mengatakan, wallahi la u'ti syai'an, ya, bima qala lahu li Aisyah. Demi Allah, aku tidak akan lagi ngasih kepada Mistah. Karena dia sudah menuduh, ikut-ikutan menuduh terhadap Aisyah. Coba Bapak Ibu. Kemudian Allah nurunkan firman-Nya. Wala ya'tali ulil fadli minkum wassa'ah. Ya. Dan janganlah orang itu bersumpah untuk tidak memberikan, ya, hartanya, orang yang punya harta untuk tidak memberikan kepada ulil kurba, kepada kerabatnya, wal masakin, dan orang miskin, ya, wal mujahidina fisabilillah, dan orang yang telah jihad atau muhajirina fisabilillah, orang yang telah hijrah fisabilillah. Wal ya'fu wal yasfahu, adalah dia memberikan maaf dan berlapang dada. Atuhibuna ayyaghfirallakum, apakah kalian tidak suka, tidak senang Allah memberikan maaf kepada kalian, ya. Kemudian Bapak Ibu, ketika turun ayat ini berubah pikiran Abu Bakar As-Siddiq. Yang tadinya sudah mengatakan demi Allah aku tidak akan lagi ngasih kepada Mistah, sekarang saya akan aku kasih lagi karena aku ingin Allah mengampuni aku. Coba Bapak Ibu, ya. Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Ini lagi nggak gampang, ya toh. Menerapkan kepada satu orang, ya, satu sisi dia berbuat dolim kepada kita, tapi kita masih ngasih sedekah, kita masih ngasih rezeki kita. Sakit dipentami betul, berat nggih, ya, berat, tapi mulia, ya, mulia. Wal afina aninnas, orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Contohlah Allah, wallahu ghafurur rahim. Allah itu juga ghafur dan Allah itu rahim. Kalau mau mencontoh Allah, Allah itu punya sifat maha memaafkan dan maha memberikan ampun, dan Allah itu menyayangi hamba-hambanya. Nah ini, maka salah satu untuk melonggarkan hati kita itu biar plong, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Mboten sah tindep ten niki, gitu. Mboten sah digawe loro tindaknya itu malah jadi loro tenanan, gitu ya. Mekaten Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang saged kita aturaken, mungkin banyak kesalahan saya mohon maaf, ya.
kita sudah sampai surah Al-Mulk ayat yang ke-20. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi keberkahan hidup kita, dan mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca akan menjadikan syafaat nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz yang sudah memaparkan dari surah